calon pelatih timnas Indonesia Alex Pastur mempersiapkan diri untuk melatih tim Garuda, salah satunya dengan mempelajari peta Indonesia. Patrick Kluivert yang akan segera diumumkan menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong telah tiba di Jakarta pada Sabtu. Kluivert hadir dengan didampingi Danny Lanzat yang digadang-gadang menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Namun, ada satu nama lagi yang bakal menjadi calon pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, yang belum terlihat dalam rombongan saat Kluivert tiba di Jakarta. Tetapi di saat bersamaan, Alex Pastur memposting foto di Instagram yang memuat dirinya memegang buku dengan judul Atlas Fun Indonesia. Unggahan Alex Pastur itu pun mengundang banyak reaksi dari netizen. Belajar sejarah dulu, ucap seorang netizen. Sampai lihat atlas Bang Alex, tapi salut sih dia mau belajar geografi Indonesia, ujar netizen lainnya. Pura-pura asisten, padahal aslinya raja taktik, ujar warganet lainnya. PSSI rencananya akan memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia pada Minggu. Penyerang muda asal Belanda Mauro Zijlstra dikabarkan menjadi salah satu pemain yang akan segera diproses oleh PSSI untuk menjalani naturalisasi. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan ketajaman serangan timnas Indonesia. Memang, timnas Indonesia sedang memerlukan tambahan kekuatan baru di lini depan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan skuad merah putih akan penyerang yang bisa diandalkan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Oleh karena itu, nama Mauro Zijlstra menjadi sorotan utama. Exco PSSI Arya Sinulinga sebenarnya telah mengonfirmasi bahwa Mauro Zijlstra termasuk dalam daftar calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, federasi masih memerlukan kelengkapan dokumen dari pemain tersebut. Untuk Mauro Zijlstra, ini masih kami lihat dan godok dahulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, tapi kan kami masih proses, masih lihat-lihat dahulu. Kami bukan berjanji. Kami lihat dahulu kelengkapan dokumennya, kata Arya Sinulinga. Untuk diketahui, Mauro Zijlstra adalah seorang pemain sepak bola yang lahir di Zaandam, Belanda, dan saat ini berkarir dengan klub Volendam. Meskipun demikian, ia belum melakukan debut di tim utama karena masih bermain di tim U21. Mauro Zijlstra telah menunjukkan performa yang mengesankan sepanjang karirnya di tim-tim usia muda. Hal ini dibuktikan dengan jumlah gol yang banyak, menegaskan posisinya sebagai pencetak gol andal. Sebagai pemain berusia 20 tahun, Mauro Zijlstra telah mengukir prestasi yang patut dibanggakan. Melihat potensi yang dimilikinya, Mauro Zijlstra sebenarnya masih pantas untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Dia bisa menjadi partner yang cocok atau bahkan pengganti yang sepadan bagi Jens Raven yang telah lebih dulu bergabung dengan tim. Kehadirannya dapat memberikan variasi dan kekuatan tambahan dalam strategi permainan tim. Beberapa waktu lalu, PSSI mengumumkan akan melakukan proses naturalisasi kepada salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Jairo Riedewald. Melansir dari laman berita Voetbal Primer, pemain asal klub Belgia, Royal Antwerp FC ini disebut akan segera menuju ke Indonesia dan mengurus proses naturalisasinya. Di sisi lain, di prosesnya Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi dianggap oleh beberapa pihak merupakan salah satu efek dari hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Seperti yang diketahui, salah satu aspek direkrutnya Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia adalah agar para pemain keturunan atau diaspora mau membela timnas Indonesia. Menurut media asal Belanda, nama besar yang dimiliki Patrick Kluivert semasa aktif menjadi pemain tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert semasa aktif bermain merupakan salah satu striker papan atas dan merupakan salah satu legenda timnas Belanda. Jika hal ini benar, maka tidak heran Jairo Riedewald pada akhirnya memutuskan membela timnas Indonesia yang notabene merupakan tanah leluhurnya. Apabila proses naturalisasinya lancar, maka Jairo Riedewald diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia pada bulan Maret 2025 nanti.
Shin Tae-yong dikabarkan mengajak Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu setelah dipecat dari Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah resmi dipecat PSSI sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin kemarin. Namun sayangnya setelah pengumuman pemecatan tersebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Shin Tae-yong juga belum pernah bertemu secara langsung. Bahkan pemecatan Shin Tae-yong juga lewat BTN, Sumarji. Kini setelah beberapa hari ramai menjadi sorotan, dikabarkan Shin Tae-yong ingin bertemu dengan Erick Thohir. Kabar ini disampaikan oleh Erick Thohir dalam salah satu wawancara eksklusif siaran langsung Metro TV baru-baru ini. Dikatakan Erick Thohir, melalui Sumarji, Shin Tae-yong menyampaikan salam dan ingin mengajak bertemu. Saya baru saja ditelepon sama Pak Sumarji, katanya Coach Shin Tae-yong kirim salam mau ketemu, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir juga mengaku belum bertemu lagi dengan STI setelah sang pelatih dipecat. Dikatakan Erick Thohir, hubungan yang agak kurang enak setelah pemecatan memang sudah biasa terjadi di sepak bola. Diharapkan pertemuan tersebut dapat menjadi tanda perpisahan secara baik-baik antara Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong. Sementara itu, pada kesempatan lainnya, Erick Thohir juga mengaku memiliki hubungan baik dengan Shin Tae-yong. Bahkan, Erick menyebut bahwa Shin Tae-yong adalah seorang sahabat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terang-terangan mengatakan sudah melakukan pendekatan kepada gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, untuk dinaturalisasi menjadi WNA. Hanya saja Erick Thohir tidak menjamin gelandang 28 tahun itu sudah tersedia saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Jairo Riedewald segera diproses, itu berarti ada 2 pemain senior yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama lainnya adalah penyerang anyar Oxford United, Ole Romeni. Ole insya Allah proses surat menyurat sudah lebih advance ketimbang Jairo Riedewald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? Itu yang masih kita tunggu, kata Erick Thohir. Kehadiran Jairo Riedewald tentunya berkah bagi Timnas Indonesia. Ex pemain Crystal Palace itu bisa menjadi tandem ideal bagi gelandang berpengalaman milik skuad Garuda, Tom Hye. Sebelumnya, Tom Hye minim tandem berkualitas di lini sentral. Tandem Tom Hye hanyalah Ivar Jenner, gelandang berusia 20 tahun yang belum menembus skuad senior FC Utrecht. Andai kolaborasi Tom Hye dan Jairo Riedewald terjalin, plus ditangani pelatih asal Belanda, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Nama Mitchell Bakker belakangan ini menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa ia berpotensi dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Laporan ini menarik perhatian publik, terutama setelah media Belanda Algemeen Dagblad melaporkan bahwa Bakker memiliki hubungan darah dengan Indonesia melalui kakeknya yang berasal dari Maluku. Mitchell Bakker bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Pemain bertinggi badan 189 cm ini telah memperkuat sejumlah klub besar Eropa, di antaranya Ajax Amsterdam, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, hingga saat ini bermain bersama Atalanta. Karier gemilangnya di Atalanta bahkan turut menghadirkan gelar Liga Eropa 2024 bagi klub tersebut. Keberadaan pemain dengan pengalaman di level tinggi seperti Bakker tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi PSSI untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Apalagi, posisinya yang fleksibel sebagai bek dan gelandang membuat Bakker dianggap sebagai tambahan yang berharga bagi Timnas Indonesia. Meski nama Bakker mencuat sebagai kandidat pemain naturalisasi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses ini tidaklah mudah. Menurut Erick, kendala utama terletak pada regulasi ketat FIFA mengenai naturalisasi pemain. Dalam kasus Bakker, meski ia memiliki darah Indonesia, dokumen resmi yang membuktikan kelayakannya berdasarkan aturan FIFA belum ditemukan. Erick Thohir tidak menutup-nutupi harapannya agar Bakker dapat bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia menilai, kehadiran Bakker akan memberikan dampak besar,
terutama dengan kemampuan fisik dan teknisnya yang mumpuni. Jika proses naturalisasi Baker berhasil, Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa seperti Baker akan membawa kualitas permainan yang lebih tinggi, serta memberikan inspirasi bagi para pemain muda tanah air.